Cashback. Shalom, hai teman-teman. Aku mau sedikit kesaksian dan perkenalin, nama aku Lita. Aku dari Home Jakarta Utara. Awal itu ya, aku pertama gabung di KCC itu sekitar tahun 2020. Sebelumnya aku sebelum di Jakarta gitu, dan sebelum ketemu di KCC, sebelum ketemu komunitas KCC, aku dulunya di Surabaya. Waktu di Surabaya memutuskan untuk pindah ke Jakarta, banyak banget pergumulan. Salah satunya yang terbesar adalah, Tuhan, suatu saat aku akan ketemu komunitas nggak ya? Karena di Surabaya aku udah nyaman banget, aman banget, ketemu komunitas yang bener-bener kayak buat aku bertumbuh, imanku bertumbuh, dikuatkan gitu. Terus aku berpikir, di Jakarta hiruk pikuk gitu loh, maksudnya kayak ketemu nggak ya Tuhan? Nah, itu pergumulan terbesar juga salah satunya di aku selain pekerjaan. Dan aku hanya berdoa aja, Tuhan, Kau tahu, maksudnya tuh aku nih kayak lahir baru dan aku udah akan pindah gitu. Tuhan, gimana nanti aku, komunitasku seperti apa, gimana Tuhan Yesus, Kau tahu semuanya. Aku hanya berdoa gitu setiap hari, setiap saat teduh aku berdoa kayak gitu. Dan entah gimana ceritanya, luar biasanya itu Tuhan bekerja. Aku ketemu sama Pastor Stephen saat itu di Sapadia. Saat itu sebenarnya biasanya aku gerejanya tuh kalau misalnya teman-teman tahu, saat itu aku kan ada di Syantar. Aku gerejanya saat itu di GBI Syantar Plaza. Terus entah kenapa kok tiba-tiba pengen sore aja deh gitu. Dan ketemu lah waktu aku datang ibadah ke situ, dan kebetulan pastornya tuh pastor tamu, dan pastornya itu kebetulan adalah Bapak Gembala kami, yaitu dari KCC gitu loh, Bang Stephen gitu, Pastor Stephen. Terus ketemu nih, terus aku kaget waktu beliau perkenalan sebagai gembala yang memimpin anak-anak muda dan di Kelapa Gading, tempat dimana aku akan tinggal gitu. Aku kayak amazed banget, wow, luar biasa ya Tuhan bekerja gitu. Aku kayak se-excited itu. Terus setelah beliau selesai khotbah, aku menghampiri beliau, minta nomor beliau. Terus nggak lama setelah itu kita saling kontek-kontekan gitulah beliau. Terus beliau selalu kayak kasih, maksudnya, Dek, gimana kamu sekarang? Maksudnya itu selalu tanya update. Tapi ya saat itu ketika aku udah dapat nomor beliau, kita udah komunikasi, saat itu aku belum bisa langsung gabung untuk KCC gitu loh. Butuh waktu berapa lama karena adalah satu dua hal gitulah yang membuat akhirnya aku belum gabung nih ke KCC. Sampai akhirnya aku gabung di KCC, dan aku mulai ngalamin perubahan yang luar biasa gitu loh. Memang nggak langsung berubah 100%, tapi pelan-pelan diubahkan, mulai dari pemikiran yang pertama sih. Nah, mungkin ada banyak banget perubahan yang aku alami. Mungkin aku akan cerita, salah satunya adalah pemikiran. Di KCC, jujur, salah satu hal yang paling membuat aku sangat cinta, sangat wow di KCC adalah penerimaan. Kayak apa ya, maksudnya tuh nggak semua orang, nggak semua komunitas gitu loh bisa nerima kamu, bisa kayak rangkul kamu, dan itu tuh berarti banget, bernilai banget gitu loh. Karena ketika aku merasa aku diterima gitu loh, diterima aku apa adanya, kekuranganku diterima gitu loh, aku bisa pelan-pelan belajar jadi membuka diri gitu loh, nggak pakai topeng lagi, bener-bener bisa jadi diri sendiri gitu. Dan aku melihat satu hal yang aku luar biasa banget gitu loh. Dulu aku tipe pribadi yang sedikit, aku bisa bilang kayak sombong gitu loh. Aku tahu sedikit, tapi aku merasa aku paling tahu banyak hal gitu loh. Aku merasa kayak kadang jadi menggurui seseorang gitu loh, padahal aku tahu sedikit gitu. Sampai aku ketemu di KCC gitu, kayak aku ketemu orang-orang luar biasa gitu loh, dari berbagai background, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya macamnya gitu. Aku melihat, wow, mereka beda banget ya. Mereka tahu banyak hal, tapi mereka tuh nggak show off gitu loh.
tahu menempatkan diri gitu loh, tahu kapan aku harus ngomong, kapan aku harus diem gitu loh. Bukan seperti yang kayak, ih gila ya, aku kayak langsung merasa terpukul gitu loh. Ih Tuhan, aku nih sombong banget ya. Padahal aku lihat sekelilingku tuh mereka tahu jauh lebih banyak, tahu lebih banyak hal gitu loh. Tapi mereka serendah hati itu loh gitu. Serendah hati itu untuk mau mendengar, serendah hati itu mau untuk belajar lagi. Padahal mereka udah tahu gitu loh. Kayak itu jadi pukulan besar di aku. Dan wow, sepenting itu ya, maksudnya tuh sepenting itu untuk belajar gitu loh. Dan satu hal yang kayak kakak homaku gitu pernah bilang kayak, Dek, kalau misalnya ketemu orang baru gitu kan, kosongkan kelasmu gitu kan, sekalipun kamu udah ada tahulah satu berapa hal gitu, tapi kita kadang-kadang kita butuh kerendahan hati gitu loh. Kita perlu untuk dengarkan aja dulu gitu. Apalagi misalnya kalau pertemuan pertama gitu, itu penting banget gitu. Itu kayak satu pukulan, wow, luar biasa. Kayak itu hal insight baru di aku. Mungkin bagi orang itu udah hal biasa, tapi bagi aku itu pengetahuan baru gitu. Itu hal baru gitu di aku. Wow, bener ya gitu. Dan aku mulai pelan-pelan mempraktekkan itu, dan memang sepowerful itu, seluar biasa itu gitu loh. Menurut aku, maksudnya yang dari segi yang aku alami, bekerja sih. Maksudnya sangat bekerja, nilai-nilai yang aku dapat, yang aku diajarkan gitu loh. Salah satunya nilai yang paling adalah orang tuh lihat kita dari buahnya. Itu bener-bener itu kayak Bapak Gembala juga pernah bilang, maksudnya orang tuh nggak perlu tahu seberapa lama kamu berdoa, mau 8 jam kamu sehari berdoa gitu, 24 jam sekalipun gitu, bahkan banyak melebihi, pokoknya terlalu banyak waktumu untuk berdoa. Orang tuh nggak perlu tahu itu gitu loh. Orang tuh nilai kamu tuh dari buahnya, karena buah yang bisa dinikmati gitu. Jujur dulu aku tipe orang yang menurutku terlalu fanatik juga. Kalau aku pribadi menilai terlalu apa-apa tuh doa gitu kan. Tapi aku di rumah malas gitu loh. Aku malas, maksudnya melakukan pekerjaan rumah aku malas, dan bersih-bersih aku malas, dan apa, sampai aku dapat bahwa kayak orang tuh nilai kita dari buahnya gitu loh Kak. Aku menyadari bahwa kayak pantesan orang tua aku tuh dulu pernah bilang kayak gini, percuma kamu berdoa tapi kamu tuh malas banget di rumah, nggak ada gunanya itu gitu kan. Tapi saat aku belum tahu nilai itu, aku merasa aku benar kok, aku berdoa gitu loh. Aku mengabaikan bahwa kayak buah tadi itu yang dinikmati orang itu. Sampai akhirnya aku gabung komunitas, aku mengerti itu, aku mulai mempraktekkan gitu loh. Maksudnya itu pengetahuan yang aku tahu gitu loh, bener ya. Maksudnya itu orang tuh pada akhirnya melihat bagaimana sih aku bersikap, gimana aku mempraktekkan semua apa yang aku pelajari gitu. Sampai akhirnya aku mulai belajar pelan-pelan, aku mulai mulai rajin bersih-bersih. Memang nggak terlalu maksimal banget, tapi aku mengerjakan apa yang aku bisa gitu loh. Mulai rajin bersih-bersih, nyapu dan sebagainya macamnya, mengurangi lah kemalasan. Sampai terus orang tuaku juga bisa lihat, dan aku minta maaf juga ke orang tuaku. Terus aku bilang kayak gini, Mak, ternyata dulu aku salah ya, gitu. Kayak aku tuh doa gitu, tapi aku tuh malas kerja di rumah. Terus mamaku bilang, itulah boru, kata mamaku itu kan. Kadang maksudnya tuh nggak perlu, maksudnya orang tuh kamu tahu berapa jam kau berdoa, itu hubungan maksudnya personalmu sama Tuhan gitu. Tapi yang dilihat itu tuh gimana kamu, maksudnya tindakanmu gitu lah. Udahlah, kata mamaku itu kan, maksudnya belajarlah lebih dewasa lagi, lebih bijaksana lagi gitu sih. Salah satu yang paling mengubahkan banget di aku gitu. Kalau misalnya kilas balik ya, setelah dari apa yang udah aku alami dan sampai titik saat ini, aku percaya gini, maksudnya tuh perjalanan bersama Tuhan tuh
setiap hari gitu loh. Maksudnya tuh ketika kamu udah lolos satu hal gitu loh, akan ada hal yang lain yang perlu diuji gitu loh. Setiap hari itu tantangan. Kalau aku pribadi personal, yang akhir-akhir ini aku alami adalah bagian relationship. Semenjak dari bulan 5 lah ya, aku ada dekat sama seseorang. Jujur di awal kayak aku tahu kayak misalnya kita pengenalan lah ya, namanya maksudnya orang maksudnya mau jalin hubungan, pengenalan dan sebagainya macamnya. Singkat ceritanya, aku dikenalin lah sama keluarga aku sama satu orang gitu. Pertama-tama ya semuanya baik-baik aja ya. Semua baik-baik aja, cuman dari awal ya namanya dalam proses pendekatan pasti ada beberapa hal yang kamu pertanyakan, maksudnya tuh tentang nilai-nilai dan segala macamnya gitu. Terus ada satu nilai gitu, dan satu nilai dan itu tuh sangat esensi, aku tuh mengabaikan gitu loh. Aku tahu itu salah gitu, aku tahu itu salah, cuman inilah yang maksudnya tuh ini juga jadi pergumulan di aku, ini juga jadi aku juga belajar gitu, bahwa pada akhirnya kalau kamu udah tahu itu esensi, jangan coba-coba bermain untuk itu gitu. Kayak jujur aku tipe pribadi yang kayak udahlah coba dulu, nanti mungkin akan berubah loh pada akhirnya, membandingkan bahwa kayak kisah si A berhasil kok kayak gitu, kisah si B gitu, padahal belum tentu itu bekerja di aku gitu loh. Aku mengabaikan itu gitu loh. Setelah ya kita kenalan dan segala macamnya, terus aku mulai mendiskon nilai-nilai yang aku pegang gitu loh. Terus setelah itu aku pikir bahwa kayak jujur aku memang kadang ada di tipe kayak kalau aku bisa bantu, aku mau bantu gitu loh. Terus apa namanya? Padahal nggak semua orang tuh harus kamu bantu gitu loh. Kamu bantu dalam hal nilai-nilai tertentu yang dia udah sangat pegang gitu loh. Tapi kamu berusaha kayak enggak, aku bisa kok bawa dia ke Tuhan dan ini gitu loh. Itu tuh aku sebenarnya udah tahu gitu loh. Cuman itu tadi kayak perasaan kayak gitu tuh mengalahkan nilai yang aku pegang sebelumnya gitu loh. Sampai kita berantem hebat, bertengkar hebat gitu loh. Jujur aku mulai sedikit, karena berantem itu benar-benar menguras emosi banget. Aku merasa nggak on fire. Aku merasa bahwa aku butuh tenang kayak gitu. Aku pelan-pelan menjauh dari komunitasku gitu. Aku bisa rasa gitu loh. Mulai pelan-pelan, nggak bisa lah, maksudnya aku nggak bisa datang ya, aku nggak bisa join gini. Padahal sebenarnya karena kondisi hatiku tuh lagi nggak enak gitu. Terus sampai di titik bahwa kayak mungkin karena aku udah sedikit aneh dan berubah gitu. Sampai Bapak Gembala tuh ngubungin aku kayak, "Dek, kamu kenapa?" gitu kan. Terus tanya kalau misalnya mau cerita aja ya, maksudnya tuh kayak abang siap buat dengerin kayak gitu. Terus kakak-kakak home aku juga sangat peduli gitu loh. Sampai akhirnya kayak aku merasa bahwa Tuhan, aku nggak mau cerita, kayak aku tuh malu gitu. Aku malu buat cerita bahwa kayak aku dulu semenggebu-gebu itu untuk megang nilai ini, tapi aku jatuh dalam hal itu gitu loh. Kayak Tuhan, aku malu gitu. Sampai ada di satu titik hari Minggu gitu kan, hari Minggu tepatnya itu kayak udahlah, aku udah mutusin bahwa kayak udahlah aku nggak usah ibadah lah gitu. Sampai tiba-tiba aku bangun, aku lihat Alkitab tuh langsung ayat pertama, datanglah ke rumah Tuhan dengan bersukacita, dan aku kayak langsung kayak gitu, Tuhan, apa aku harus ibadah ya gitu. Tapi aku berat, kayak maksudnya tuh aku nggak mau lah, aku lagi nggak mau Tuhan gitu. Bahkan sebelum kejadian itu berulang kali aku percaya ya, maksudnya tuh kalau kita sudah lahir baru, Roh Kudus tuh bekerja di dalam kita, terlepas kamu melakukan kesalahan gitu, Roh Kudus tuh tetap bekerja. Aku tahu bahwa kayak bahkan berulang kali gitu loh, kayak firman tuh pasti aku yakin kayak teman-teman pernah ngalamin bahwa tiba-tiba diingetin firman, tiba-tiba kayak Tuhan tuh bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat gitu. Terus tapi aku mengabaikan gitu loh. Enggak Tuhan, aku lagi nggak mau dulu gitu loh.
aku nggak mau dulu Tuhan, nanti aja lah gitu terus berapa kali aku diingetin kayak gitu, tapi aku ngabaikan gitu, udahlah gitu, kali ini aku nggak mau dulu Tuhan, kali ini aku nggak mau gitu. Sampai akhirnya titik baliknya adalah bahwa yang hari Minggu aku lupa 2 minggu yang lalu mungkin, aku diingetin bahwa kayak beribadahlah kepada aku, balik lagi yang kayak tadi itu. Tapi Tuhan, aku ibadah nggak ya, terus gitu tuh dari pagi sampai udah mau, aku kan kamar di atas ya, terus aku turun, terus orang abangku tanya, kamu nggak gereja Lid gitu kan. Tuhan, kenapa sih orang abangku harus tanya itu lagi? Terus boku tanya, nggak ibadah kamu gitu. Terus kenapa ya Tuhan aku selalu diingatkan kayak gitu? Ya udahlah, aku ibadah aja lah gitu. Itu detik-detik udah kayak udah hampir mau terlambat, terus ya udahlah aku putuskanlah ibadah. Tuhan, aku nggak tahu apa yang terjadi nanti di depan sana gitu loh, terserah Tuhan aja lah. Ya udah sekarang aku tata aja lah dulu, aku bilang aku pergi ibadah gitu. Aku pergi ibadah, terus setelah selesai ibadah jujur lebih ringan, lebih enak, tapi nggak selesai gitu loh, masih berat banget. Sampai tiba-tiba kakak home aku, kita home ya, lagi penuh nih membernya, lagi datang semua gitu kan. Terus aku udah mutusin, aku nggak home ya kak, aku udah sempat keluarin omongan gitu. Terus ada kakak satu, Kak Lestari bilang, home lah kita gitu kan. Ya udahlah home lah. Tapi di sepanjang sebelum kita kumpul home, aku Tuhan apalah nanti aku bilang, pasti orang kakakku nih nanya nih, kenapa aku gini? Ya udahlah Tuhan, ngalir aja Tuhan Yesus. Aku gitu kan. Baru setelah itu akhirnya kita kumpul, aku cerita semuanya, aku cerita mendetail tentang saat ini masalah yang aku alami, termasuk salah satunya hubungan gitu loh. Di situ aku bener-bener lebih ringan gitu, karena satu, waktu aku cerita itu mereka tetap menerima aku gitu, kayak merangkul, nggak judge, tapi mereka juga kasih masukan, kasih pandangan gitu loh, yang jadi buat aku kayak, Tuhan, seluar biasa itu ya kamu gitu, seluar biasa itu kok Tuhan. Bersyukur banget aku bisa ketemu sama kakak-kakak kaum aku yang luar biasa baik, yang luar biasa support gitu, yang kasih masukan, kasih arahan, kasih pandangan, kasih kayak kekuatan gitu. Kayak di situ aku merasa bahwa oh iya ya, maksudnya itu dikuatkan lagi tentang nilai-nilai. Iya ya, maksudnya itu jangan lagi gitu. Dan di satu sisi yang kebetulan ya kemarin kita salah satunya juga aku hubungkan ke sini juga. Kemarin kita ada doa pengerja, salah satu yang aku ingat banget bahwa terkadang yang kita khawatirkan itu belum tentu semuanya terjadi gitu loh. Dan terkait dengan hubungan ini, kebetulan karena kita masih keluarga, aku tuh menjaga bahwa kayak aku nggak mau keluar karena kita masih keluarga, aku sama calon ini, maksudnya pasangan yang dulu masih keluarga gitu, kayak Tuhan, aku nggak mau buat keluarga ini rusak gitu loh. Aku nggak mau Tuhan gitu, kayak sebisa mungkin baiklah, kalau misalnya pun berakhir baiklah gitu. Karena jangan sampai, kebetulan aku tinggal di rumah abangku, dan abangku yang kenalin kami, aku tuh nggak mau buat kayak semuanya jadi berantakan, jadi kacau keluarga gitu. Aku tuh nggak mau gitu loh. Sampai akhirnya karena aku udah rasa berat banget gitu, akhirnya aku ceritalah ke kakakku yang sebenarnya, cerita yang sesungguhnya, ceritalah semuanya gitu. Sampai kayak orang kakakku bilang bahwa kayak ya udah, kalau nggak cocok nggak usah. Di situ aku bener-bener plong, yang aku khawatirin bahwa kayak nanti orang kakakku jadinya bingung mihak ke siapa, ke aku atau ke si cowok gitu kan. Ternyata yang aku khawatirin tuh nggak terjadi gitu loh. Kakakku malah bilang kayak udah deh, maksudnya itu kan kalau udah nggak cocok nggak usah dilanjut, karena kita pun niatnya cuma mau kenalin doang, maksudnya nggak memaksa kalian untuk jadi gitu loh.
Setelah itu aku dapat kekuatan, oh iya ya maksudnya udahlah, memang harus udah berakhir. Jadi yang aku mau bilang, maksudnya mungkin ada juga beberapa orang dalam hubungan yang menurut aku sedikit toksik gitu loh. Jangan karena kamu seberharga itu, kamu sebernilai itu, jangan turunkan nilaimu, jangan turunkan standarmu hanya untuk mencoba menolong orang ini gitu loh. Kamu nggak bisa menolong orang lain kalau hanya dia sendiri yang bisa menolong dirinya gitu loh. Jadi jangan turunkan nilaimu, jangan turunkan standarmu, karena aku percaya bahwa Tuhan akan berikan di waktu yang terbaik gitu. Kayak jangan karena mau supaya ada pasangan dan apa segala macamnya, yang salah pun kamu benarkan gitu, kamu terima dengan pemikiran bahwa nanti dia akan berubah. Jangan, karena itu selain menguras emosi kamu, menguras tenaga, menguras waktu, jangan. Dulu aku juga secara pribadi nggak pernah menyangka aku akan dalam hubungan kayak gini, tapi setelah aku terjun, jujur maksudnya tuh apalagi ketika perempuan ya, ketika udah ada perasaan, itu sangat sulit untuk melepaskan gitu loh. Sekalipun itu udah racun banget gitu loh, sangat sulit. Aku pun di awal masih kayak gitu, tarik ulur gitu, sampai di satu titik udahlah nggak bener lagi nih. Aku malu gitu loh, aku semenggebu-gebu itu loh tadinya gitu. Aku semenggebu-gebu itu, aku mau memegang prinsip yang sangat kuat bahwa aku mau seperti yang A, B, C, dan D gitu. Bahkan orang lain di sekitarku pun tahu gitu loh. Tapi aku nggak melakukan itu. Satu, aku malu sama diriku, dan aku malu sama pandangan orang sama aku. Kayak aku tuh jadi malu sama diriku sendiri, bahwa kayak intimidasi terus. Jadi kayaknya aku butuh tenang, aku butuh menjauh gitu. Dengan perasaan karena aku akan baik-baik saja gitu. Justru sebenarnya ketika aku menjauh, aku nggak baik-baik saja, malah yang ada itu makin penuh, makin terintimidasi gitu. Karena yang ada di dalam, jujur aku berdoa, tapi itu nggak cukup plong untuk sampai aku bener-bener mungkin kayak yang bener harus rilis gitu, kayak harus mengeluarkan semua sampah-sampah gitu loh. Sampai pada akhirnya aku cerita sama orang kakak aku gitu. Aku juga nggak tahu kenapa akhirnya aku berani untuk cerita gitu, karena bagiku itu tuh hal yang memalukan gitu. Pada akhirnya aku berani untuk cerita gitu loh. Mungkin karena penerimaan tadi, aku juga mengetahui bahwa kayak orang kakak aku ini bukan tipe yang kayak gitu loh. Pada akhirnya aku percaya juga mungkin Tuhan bekerja gitu loh. Mungkin nggak apa ya, maksudnya menjamah hatiku lah ya, maksudnya membuat aku berani untuk ngomong. Akhirnya aku ngomong gitu, akhirnya aku mengeluarkan. Jujur itu kayak benar-benar jadi lebih lega gitu loh, kasih tahu semuanya, ceritain semuanya gitu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada di fase yang aku alami gitu loh, sama-sama aku udah mengalami ini, makanya aku bisa bersaksi gitu. Kalau saran aku, kalau teman-teman lagi ngalamin ini, boleh berdoa, itu yang utama. Kamu harus berdoa gitu. Ceritakan sama Tuhan sedetail apa perasaanmu, gimana kecewamu, seberapa terlukanya kamu, nggak apa-apa, ceritakan semuanya. Dan yang kedua yang nggak kalah penting adalah pilih komunitas yang kamu bisa terbuka, kamu bisa cerita, yang cerita kamu benar-benar didengarkan, dikasih pandangan, dikasih arahan gitu. Pilih yang komunitas kamu bisa yakin untuk kamu bercerita gitu. Karena ketika kamu cerita, mungkin sebenarnya aku percaya gini, pertolongan Tuhan tuh dekat gitu loh. Kadang kamu merasa kayak bahwa kayak Tuhan ini jahat banget nggak tolong aku, padahal kamu tuh sebenarnya dikelilingi komunitas yang baik gitu loh, yang mungkin bisa aja pengalamannya si A, si B, si C yang udah pernah ngalamin itu gitu loh. Dengan kamu sharing, dia bisa kasih perspektif yang berbeda, yang bisa mungkin membuka pemikiran kamu gitu. Jadi belajar untuk coba terbuka, cari komunitas yang benar tadi yang aku bilang, maksudnya tuh ceritakan semuanya biar kamu bisa lebih lega, lebih tenang, dan mungkin kamu akan dapatkan jawaban gitu loh ketika
kamu bercerita, atau mungkin kamu akan dikuatkan kembali kayak aku pribadi, maksudnya kayak diingatkan kembali akan nilai-nilai yang seharusnya kamu nggak boleh maksudnya kamu nggak boleh diskon gitu loh. Dan jangan menjauh, karena semakin kamu jauh sebenarnya semakin menumpuk, kayak semakin menumpuk emosi-emosi itu kamu nggak karena semakin kamu akan merasa sendiri gitu, sendiri melewati itu. Padahal mungkin dengan bercerita kamu nggak seberat itu loh ternyata gitu, nggak semenyakitkan itu loh ternyata, dan mungkin bisa jadi bahan pembelajaran di kamu ke depannya gitu. Karena aku percaya untuk kita bisa dipertemukan dalam hubungan yang tepat, kita harus mengalami, bukan harus mengalami sih, mungkin ada beberapa orang case-nya harus mengalami hal yang salah dulu dalam hubungan, dan nggak apa-apa gitu loh. Dan kalau bener-bener udah toksik banget, udah melukai kamu, maksudnya nggak ada lagi nilai penghargaan di dalam hubungan kamu, apalagi kalian belum dalam situasi menikah gitu loh, masih berpacaran atau bahkan pendekatan, dia sudah melukai kamu, menyakiti gitu, apalagi sampai main tangan, maksudnya itu tuh udah sangat-sangat kasar gitu loh. Jangan pernah mau. Stok Tuhan tuh terlalu banyak, dan percayalah, maksudnya tuh Tuhan jauh lebih tahu kapan kamu siap untuk dipertemukan dengan seseorang. Buat teman-teman sekalian gitu, ini aja sih satu pesan singkat dari aku untuk mengakhiri semuanya. Saat teduh itu penting, tapi komunitas juga penting. Carilah komunitas yang kamu bisa bertumbuh, yang kamu bisa mengeluarkan apa adanya tanpa rasa takut, karena kamu diterima sebegitu luar biasanya gitu. Carilah orang-orang yang positif, yang bisa ngasih kamu pemikiran, perspektif yang luas, perspektif yang positif gitu loh. Dan aku mau saranin sih, kalau misalnya teman-teman udah menemukan komunitas itu, tetap gabung, jangan menjauh ketika ada masalah. Justru komunitaslah tempat yang paling tepat kamu mencurahkan segala pergumulan, permasalahan gitu, tantangan apa yang kamu hadapi gitu. Dan kalau belum menemukan komunitas gitu, carilah komunitas, atau mungkin bisa gabung dengan kami teman-teman di KCC, karena aku bukan promosi atau apa gitu. Mungkin kamu kan bilang bahwa banyak banget ceritanya gini, promosi banget. Enggak, datang, mungkin kalau misalnya belum ada ya, mungkin boleh gabung coba dengan kami, datang biar kamu sendiri yang merasakan, dan mungkin kamu akan menggantikan posisiku di sini bersaksi betapa sebegitu luar biasanya komunitas.